Wah, ini ada pertanyaan lagi yang Blangkon. Iya, iya, monggo, monggo. Itu loh yang kalau bekerja itu kan bekerja berat ya. Iya. Menggunakan komputer itu kok selalu banyak yang bilang harus pakai desktop aja daripada laptop. Itu bener nggak yang kayak gitu tuh? Oh, iya, 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 iya. Prinsipnya benar itu ya. Oh bener ya? Ya, tapi untuk mengetahui itu, Ya. mari kita lihat dulu perbandingan perangkat kerasnya dulu. Nanti kita akhirnya tahu ya, mengapa penggunaan desktop untuk kerja berat lebih baik daripada untuk laptop. Ya. Yang berakhir seperti ini, bahwa kemampuan PC desktop itu lebih tinggi dibandingkan laptop. Ya. Nah, mari sekarang kita perhatikan. Saya akan menggunakan contoh PC yang berbasis pada mikroprosesor generasi 8, yaitu Coffee Lake, ya. Coffee Lake saya ambil yang Core i7. Core i7 versi standar power ini, ya, generasi 8, ya. Nah, patut diketahui di sini Core i7 untuk generasi 8 untuk desktop itu banyak versi. Ada versi standar power, ada versi low power, ya, dan seterusnya. Kalau secara umum ya, pada setiap generasi itu biasanya ada tingkatan seperti ini. Ada versi standar power, di bawahnya itu versi medium power, terus versi low power, dan versi ultra low power. Nah, ini adalah menggambarkan versi yang membutuhkan daya listrik tinggi. Kemudian kalau medium itu daya listrik menengah, kalau low itu daya listrik rendah, kalau ultra low ya itu Daya listrik sangat rendah. ya sangat rendah. Itu semua untuk Core 7, Core 5, Core 3 dalam satu generasi itu seperti itu. Iya. Ya, batuk dulu. Lah ya. Nah, seperti itu. Baik di laptop maupun di desktop. Ya. Nah, sekarang saya gunakan di sini adalah untuk prosesor generasi 8 yang versi standar power. Baik untuk desktopnya yang standar power, laptopnya juga standar power. Kalau kita membandingkan, maka versinya harus sama, generasinya harus sama, ya. Baru nanti kelihatan. Nah, di sini untuk desktop yang versi standar power itu jumlah core-nya 6. Sedangkan laptop sama, 6 jumlah core-nya. Sedangkan frekuensi prosesornya di desktop itu besarnya itu pada kisaran 3.200 hingga 4.000 MHz. Kalau digigakan ya 3,2 hingga 4 GHz frekuensinya. Bukankah frekuensi itu salah satu penentu kinerja sebuah komputer? Betul. Ya. Kalau di laptop itu terbatas frekuensinya antara 2.200 hingga 2.600 MHz atau 2,2 hingga 2,6 GHz. Dalam sisi ini aja jelas prosesor untuk desktop memiliki kinerja lebih tinggi dibandingkan dari laptop. Nah, ditambahi lagi di sini L3CAS, jadi level 3 CAS ya. Itu adalah L3 CAS itu memori yang ada di dalam prosesor yang berfungsi untuk menampung data-data yang berasal dari memori utama yang akan dikerjakan oleh prosesor itu sendiri. Itu L3 CAS. Semakin tinggi nilai L3 CAS memori ini, semakin bagus performa atau kinerja dari prosesor itu. Nah, di sini untuk kelas desktopnya yang standar power tadi besarnya adalah 12 MB. Sedangkan di laptop L3 CAS-nya cuma 9 MB. Dari sini kelihatan lagi. Jadi laptop lebih rendah dari itu. Nah, patut dicatat, semakin tinggi kinerja dari prosesor, maka kebutuhan listrik yang dikonsumsi ya pasti lebih besar. Lah, desktop ini membutuhkan 65 sampai 95 watt kebutuhannya.
Ya, ini tergantung speknya. Jadi misalnya kalau frekuensinya 3,2 ya dan seterusnya mungkin 65, tapi begitu yang tinggi dia pakai 95. Oh. 95 watt. Iya, iya. Ya, kebutuhan listrik atau konsumsi daya listrik ini yang dikenal dengan istilah TDP. Apa itu? Thermal Design Power. Oh, thermal. Tapi ada juga yang menyebut Thermal Design Point. Ya, tapi lebih banyak orang menggunakan Thermal Design Power. Jadi TDP itu adalah gambaran tentang nilai besarnya listrik yang dikonsumsi oleh perangkat tersebut. Kalau ini adalah TDP prosesor, maka inilah besarnya daya listrik yang dikonsumsi oleh prosesor itu sendiri. Prosesornya doang. Prosesornya doang. Ya. Nah, di sini laptop ini kinerjanya kan lebih rendah ini frekuensinya ya. Iya. Otomatis apalagi ini kasnya juga lebih rendah, otomatis kebutuhan daya listriknya juga menjadi rendah, yaitu 45 watt. Nah, dengan demikian kinerja PC desktop itu pasti jauh lebih bagus daripada laptop. Nah, di sini begini. Mengapa laptop tidak didesain dengan frekuensi yang sama? Jawabannya begini. Laptop itu adalah PC yang dibawa kemana-mana agar ringan dibawa dan otomatis listriknya sangat bergantung pada baterai. Iya. Kalau di sini kebutuhan daya listriknya, konsumsi daya listriknya tinggi, baterainya cepat habis. Iya. Selain dia cepat habis, kan laptop kayak gini ini, Iya, iya. kan ini casingnya kecil sekali. Ramping. Ya, nanti akan cepat panas itu kalau dikasih daya yang besar. Akan merusak ini sendiri. Itu sebabnya kebutuhan daya untuk laptop itu dikurangi. Nah, cara untuk mengurangi kebutuhan daya atau konsumsi daya ini, yaitu dengan cara mengurangi fitur-fitur dari perangkat laptop itu sendiri. Contohnya di sini, frekuensi prosesornya dikurangi. Ya. Iya. Kemudian kas memorinya diperkecil. Ya. Dan masih ada yang lain lagi tentunya. Yang saya tulis di sini hanya sekedar contoh gitu loh. Iya. Yang masih banyak fitur-fitur lain itu yang dikurangi. Dengan cara ini maka kebutuhan daya listriknya menjadi rendah. Sehingga baterai menjadi awet. Di mana laptop tidak cepat panas ya. Nah, dengan demikian dia bisa digunakan dibawa kemana-mana kayak begitu dengan aman. Tapi resikonya kinerjanya memang akan lebih rendah dibandingkan yang desktop. Nah, jelas dalam kaitan ini perangkat kerasnya sudah menunjukkan desktop memiliki spesifikasi yang lebih tinggi daripada laptop. Otomatis kinerjanya akan lebih baik yang desktop daripada laptop. Itulah sebabnya kalau menggunakan komputer dengan beban kerja berat ya, lebih baik gunakan desktop. Oh, betul, berarti berbeda. Iya. Jadi itu akan lebih baik ya. Nah, ini jadi boleh dikatakan kemampuannya desktop jauh lebih tinggi dibandingkan laptop. Kalau ada orang bilang katanya laptop lebih baik daripada desktop ya, itu ngawur begitu. Cara pembandingannya kayak begini loh. Kayak ini nih contohnya. Kalau membandingkannya harus setara. Iya. Generasi 8 sama-sama generasi 8. Iya. Kemudian versinya sama-sama standar power. Gitu. Iya. Jangan dibandingkan yang ini misalnya prosesornya generasi 12 dibandingkan yang desktop generasi 1. Wah, ini ngawur ya. Dia akan bilang laptopnya lebih bagus daripada desktop. Iya. Kebanyakan orang itu membandingkan dengan cara itu. Ya maklum lah karena dia tidak tahu mengenai pengetahuan perangkat keras itu sendiri. Jadi kalau membandingkannya harus setara kayak begitu. Jadi secara umum pembandingan yang setara kayak gini, desktop spesifikasinya lebih tinggi daripada laptop. Dan bisa bekerja untuk berat lebih bagus desktop. Ya. Dan bisa bekerja lebih lama. Lebih lama juga ya. Iya. Kalau laptop kan enggak. Nanti kalau baterainya habis gimana? Berarti berarti dicas kalau ada listrik gitu. Iya. Kalau nggak ada listrik habislah dia ya. Iya. Jadi
kalau untuk kerja waktu lama dan tidak perlu kemana-mana, ya sudah gunakan desktop, jangan laptop. Nah, laptop bisa sampai 24 jam ya? ya bisa sampai lama juga bisa. Iya. Tapi yang terpenting ini loh. Kalau orang itu memang tidak bisa berada di tempat yang sama ya, dan waktu tertentu karena dia mobile pergi kemana, ya memang yang terbaik gunakan laptop agar dia berada dimanapun bisa bekerja. Tapi resikonya ya tadi kinerjanya akan lebih rendah ya. Itu kalau kita untuk kerja yang profesional dan kita menetap kayak begitu ya desktop lah yang digunakan. Saya di sini ini menggunakan desktop kok. Ya, yang saya gunakan semuanya desktop tuh. Laptop tuh hanya untuk pergi kemana dan itu hanya untuk hal-hal yang ringan saja. Ketika saya kerjakan misalnya untuk rendering video ya, kemudian animasi ya dan sebagainya yang 3 dimensi, saya gunakan desktop. Ya, itu lebih bagus gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi di sini? Ada yang berpendapat gini ya, Yang. Iya. Wah, saya mending beli laptop aja untuk kerja berat di rumah. Toh kalau baterai HP saya pakai sambil saya cas. Iya. Lebih simpel gitu ya, banyak gitu ya. Ya, itu salah juga sih. Iya. Kayak begini ya. Dia mengatakan lebih baik pakai laptop, kayak gitu ya. Dia lebih bagus begini loh. Memang ada laptop ya yang didesain kayak desktop. Dia memiliki kemampuan seperti desktop ya. Tapi ini boros energi. Tapi walaupun dia berkemampuan kayak itu, kayak ada laptop DTR itu, desktop replacement. Nah, komputer laptop yang dia menyamai desktop ya. Tapi apapun juga ya, dia tidak sebagus desktop. Ya, tetap tidak itu. Jadi kadang-kadang yang ini itu untuk gaming atau untuk apa begitu ya, yang laptopnya ya. Untuk kerja berat. Ujung-ujungnya memang tipenya beda gitu loh. Jadi dia Core i7 yang desktopnya Core i5 dibandingkan. Iya benar-benar. Ya, kalau sama-sama Core i7, dia kelas ekstrim, desktopnya harus ekstrim dong. Oh iya. Lah, di situ enggak. Ini kelas ekstrim laptopnya dibandingkan dengan desktop yang kelas biasa-biasa saja. Ini enggak benar. Jadi kalimat tadi itu salah ya. Kalau dia bilang gini, loh laptop tuh ada kok yang bisa untuk gaming, bisa untuk iya. Tapi kalau membandingkannya harus dengan desktop gaming juga. Harus dengan generasi yang setara, versi yang setara, kan begitu. Nah mereka pembandingannya kacau. Nah oke ya. Terus kalau dia tadi sambil ngecas, ya tetap aja lah. Ya percuma gitu loh. Ya kalau itu sambil ngecas, untuk apa Anda beli laptop? Mending desktop dong. Iya benar. Iya. Oke. Terima kasih ya.